kata mengalahkan iblis, sedangkan Yesus tersebut maha kuasa. Untuk apa dia harus mengorbankan dirinya, sedangkan dia maha kuasa gitu loh. Jadi kita tahu Tuhan itu maha kuasa, tapi Tuhan kami itu kan bukan Tuhan apa ya, awang-awang. Dia mengatakan dia maha kuasa, tapi bagaimana dia membuktikan kemahakuasaannya itu? Semua agama di dunia ini, brother, itu mengaku dia maha kuasa. Ya, tapi kalau hanya mengaku nggak ada bukti itu nggak berguna. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang penuh pembuktian. Dia mengatakan, akulah, Yesus berkata apa? Aku berkuasa atas surga dan bumi, dalam Matius 28 ayat 17-18. Bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas surga dan bumi? Dia berkuasa atas hidup dan mati. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan apa? Masuk ke dalam kematian, merusak kematian itu, bangkit sebagai pemenang. Itulah mengapa murid-murid Yesus rela dianiaya, karena mereka melihat betapa ajaibnya Yesus Kristus itu. Ya, kenapa harus merusak gitu Kak? Sedangkan dia maha kuasa itu loh. Ya, nggak harus merusak. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan mengalahkan kematian itu. Ada buktinya dong. Kok saya percaya. Sedangkan yang menciptakan kematian kan dia. Kok dia mengalahkan kematian? Itu salah. Itu Tuhanmu yang menciptakan kematian. Tadi saya udah katakan, kamu nggak nyimak. Tuhan kami nggak pernah ciptakan kami untuk mati. Enggak, kamu nggak nyimak. Kamu bilang Tuhan kami cipta kematian. Tuhan kami nggak pernah cipta kematian. Kematian. Dia kan maha kuasa Kak. Kalau maha kuasa itu kan menciptakan semuanya dengan kehendak dia kan. Oh, berarti Tuhan kamu menciptakan kematian. Ya Kak, kalau kami percaya berarti Tuhan kamu menciptakan kamu untuk mati. Enggak juga Kak. Innallah ya'budun Kak. Kan dia yang ciptakan kematian. Iya memang betul. Karena dia maha kuasa. Kalau dia ciptakan kamu, kalau dia ciptakan kematian, berarti dia ciptakan kamu untuk mati. Iya. Ya berarti ya itu Allah kamu, Allah kami enggak. Berarti Allahmu Allah kematian, Allah kami Allah yang hidup. Gini. Jika ini Allah kalian tidak menciptakan kematian, lantas yang menciptakan kematian tersebut siapa? Manusia itulah yang mendatangkan kematian pada dirinya. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, Adam, ya Tuhan berkata begini, Adam, jangan makan buah itu ya. Kalau kamu makan buah itu, Adam, kamu akan mati. Nah, sekarang Adam makan buah itu, yang pengen mati Adam atau Tuhan? Ya, anggap saja Adam dulu kan. Ya, jangan anggap itu nggak ada dalam iman kami. Ya, dalam iman kami itu Kak, gini loh Kak. Soalnya itu makanya makanya saya katakan gini. Iman kamu, standar iman kamu itu tidak boleh digunakan dalam iman kami. Kenapa? Kamu lahir 700 tahun setelah kami. Jadi implikasi teologimu itu nggak nyambung sama kami. Ya gimana mau nyambung Kak? Soalnya kami kan makanya begini, kamu harus bertanya bukan untuk membenturkan hermeneutika iman kamu ke kami. Nggak ada kami membenturkan. Nah, makanya bertanya tadi Kak, kan setiap perkara pasti ada penciptaannya kan. Kematian nggak mungkin dia berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan, gitu aja loh Kak sebenarnya. Memang nggak ada yang menciptakan. Memang kematian itu diciptakan, tapi bukan Allah yang menciptakan. Manusia itu yang menciptakan kematian itu. Oh, berarti di alam semesta tersebut ada yang diciptakan bukan dari Allah yang menciptakan gitu ya, tercipta. Oke. Berarti kalau kamu menyakiti orang, kamu berdosa, berarti Tuhanmu yang menciptakan dosamu. Iya Kak, kami tuh kalau dia apa dulu Kak? Kami bertanya lah. Kalau enggak usah. Kalau memang Tuhan kamu sudah ciptakan dosa, ya itu iman kamu. Iman kami nggak begitu, ya. Jadi jangan kamu begini enggak. Pertanyaan saya belum dijawab loh Kak. Enggak. Saya mengatakan Tuhan kami itu tidak menciptakan kematian. Kalau Tuhan kamu menciptakan dosa, Tuhan kamu menciptakan kematian, ya itu urusan kamu. Itu bukan urusan saya. Tapi jangan gunakan standar kamu untuk menilai argumentasi saya. Kan saya menjelaskan apa yang kamu tanya, bukan untuk konfrontasi dengan iman saya. Bukan gitu loh Kak. Saya bertanya tadi. Sekarang dengarkan. Jadi ketika Tuhan kami tidak menciptakan kematian, itu berbeda dengan Tuhan kamu yang menciptakan kematian. Itu nanti urusan kamu lah. Jadi misalnya nanti ketika kamu dihakimi oleh Tuhan kamu akan ngomong, kenapa kamu berdosa, nama kamu siapa nih? Katakanlah namamu A gitu. Kenapa kamu berdosa A? Berarti kamu nggak perlu marah sama Tuhan. Kamu nggak perlu diadili. Karena kamu berdosa, ya Tuhanmu sendiri yang buat kamu berdosa. Nah beda dengan kami. Gitu kan? Kalau dalam iman kami, dosa itu tidak pernah diciptakan Allah. Karena Allah itu tidak pernah sumber kejahatan, Allah itu adalah kasih. Makanya ketika manusia itu menjadi berdosa, dia menjadi jahat, maka dia memberikan Yesus Kristus
untuk menjadikan kami baru di dalam Dia yang tak berdosa. Itu iman. Iya, itu iman kalian, Kak. Saya pengen ini mendengar jawaban secara logika, Kak. Adakah Ya, kalau logika yang kamu gunakan logika apa? Logika apa yang kamu gunakan menilai ini? logika saya sendiri, Kak, dalam berpikir. Nah, Makanya kalau saya logika bertanya. Kalau logika kamu sendiri itu salah, nggak boleh. Karena gini, logika yang kamu bentuk pun itu dilahirkan dari dogma kamu. Bukan dari standar yang sah dan absah untuk itu. Iya kan? Kan saya bertanya kok malah gini jadinya, Kak. Iya, makanya saya gini, pertanyaan. Bertanya gini loh, ternyata ada di alam semesta ini yang tidak diciptakan oleh Tuhan gitu. Ya, aja. kejahatan tidak dicipta Tuhan, betul, ada. Itu Allah Kematian kami. tadi, Kak, kematian. Iya, kematian itu tidak diciptakan Allah kami. Tapi kalau Allah kamu ciptakan kematian, itu urusanmu, nggak apa-apa. Nah, saya tidak mempersalahkan dengan untuk saya, Kak. Saya hanya bertanya kepada Kakak, berarti ada ya sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan gitu loh. Betul, ada. Kematian tidak diciptakan Tuhan. Oh, tidak diciptakan Tuhan. Ya. Nah, ya sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, gitu ya. Jadi jangan beriman kepada Allah yang menciptakan kematian. Karena kalau Dia menciptakan kematian, ngapain kamu diciptakan? Berarti Tuhan itu hanya seperti berdrama, teman-teman. Jangan percaya sama Allah yang seperti itu. Allah menciptakan manusia untuk hidup, lalu dimatikan. Untuk apa? Tapi Allah yang benar, Allah yang sejati, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, itu menciptakan manusia untuk hidup. Ketika manusia ini melanggar ketentuan Allah, manusia ini sendiri menciptakan kematiannya. Maka ketika manusia ini mati, Tuhan sendiri menjangkau manusia ini untuk hidup kembali di dalam Yesus yang adalah hidup. Bagaimana cara Yesus membuktikan Dia hidup? Dengan mati dan hidup kembali. Inilah Allah yang sejati. Ya. Inilah Allah yang benar. Inilah Allah yang sempurna. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Ya, kalau Allah menciptakan kematian, kamu harusnya bertanya dalam hatimu. Kalau saya berdosa, berarti Tuhan buat saya berdosa. Kalau Tuhan ciptakan saya mati, untuk apa saya hidup? Lalu dicobai dengan dosa. Harusnya kamu merenungkan itu. Jangan percaya kepada Allah yang menciptakan dosa dan kematian. Percayalah kepada Kristus yang menciptakan hidup. Oke?